Kehidupan masyarakat Jawa tak bisa dipisahkan dengan upacara dan kegiatan bersifat ritual yang berkaitan dengan lingkar kehidupan manusia. Tumpeng merupakan salah satu kelengkapan upacara yang selalu ada pada setiap ritual Jawa. Tumpeng beserta lauk pauknya merupakan satu kesatuan yang mempunyai arti mendalam, yaitu simbol ekosistem kehidupan di alam. Dalam pandangan masyarakat Jawa, puncak tumpeng menyimbolkan keagungan Tuhan Sang Pencipta alam, sedangkan lauk pauk menyimbolkan isi alam. Adanya tumpeng telah disebutkan dalam naskah sastra Ramayana. Dalam naskah sastra Arjuna Wijaya dan Kidung Harsawijaya dikemukakan bahwa tumpeng selalu menjadi hidangan dalam berbagai pesta. Demikian pula dalam Serat Centini disebutkan pula bahwa tumpeng dikenal dalam berbagai peristiwa makan. Jadi tumpeng yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, namanya itu satu, tumpeng selamet. Ada tumpeng untuk memperingati daur hidup, suasana yang menghinggapi daur hidup itu akan mempengaruhi komponen tumpeng atau elemen tumpeng. Lalu ada tumpeng yang digunakan untuk mengawali kegiatan tertentu. Misalnya untuk mengawali kegiatan pertanian, untuk mengawali tanam, untuk mengawali panen. Kemudian untuk mengawali buat rumah. Lalu ada tumpeng yang untuk memberi nasihat atas suri toladan yang baik, yaitu tumpeng rasulan. Itu setelah Islam masuk. Kalau keraton itu tinggalan dalam, itu sayurannya 7 macam. Namanya kawelasan. 7 macam itu bayung, kangkung, kacang panjang, buncis, kobis, tokolan wortel. Dan bumbunya itu anyep, tidak pakai cabai, itu namanya pitulungan. Telurnya juga kalau keraton tinggalan dalam 11. 10 lehor, 1 Jawa. Kalau dulu kampung semua, sekarang sukar, namanya kawelasan. Tumpeng itu pasti lauknya 7 macam. Karena apa? Karena tumpeng itu sebuah perayaan, simbol sebuah perayaan. Maka petangannya, perhitungannya itu harus maksimum, yaitu 9. Jadi kenapa lauknya itu 7? Karena yang ke-8 itu adalah nasinya. Dan jangan lupa, yang ke-9 itu adalah orang yang membuat. Jadi dengan membuat tumpeng dengan 7 macam lauk pauk, orang Jawa itu membuat simbol bahwa dia ingin maksimal, ingin memohon dengan cara yang paling baik untuk mendapatkan anugerah yang paling baik. Dalam lingkungan Keraton Yogyakarta dan masyarakat umum, hingga saat ini dikenal banyak sekali ragam tumpeng. Ragam tumpeng ditentukan dari cara membuatnya, lauk pauk, dan kelengkapan serta tujuan yang hendak dicapai. Beberapa tumpeng yang sering dibuat hingga saat ini antara lain tumpeng megono, dibuat untuk upacara kehamilan atau kelahiran. Anak yang dilahirkan diharapkan menjadi anak yang soleh, cerdas, dan panjang umur. Tumpeng megono berbentuk tumpeng nasi putih yang lauk pauknya ada 7 macam dengan 3 macam sayuran berwarna putih, merah, dan hijau. Tumpeng pungkur dibuat untuk memperingati kematian seseorang.
Nah, keluarganya berdoa, mudah-mudahan yang meninggal itu mengikhlaskan mereka yang ditinggal. Dan yang ditinggal mengikhlaskan mereka sudah kapundhut. Karena itu lalu tumpeng pungkur itu dibuat dari tumpeng nasi putih yang dibelah lurus, kemudian masing-masing diputar 180 derajat. Tumpeng Pustaka melambangkan masyarakat dalam mengejar ilmu pengetahuan dengan menyerahkan segala hasil usahanya pada kekuasaan Tuhan. Tumpeng Pustaka itu untuk mereka yang khatam Quran. Itu membuat tumpeng nasi putih 2. Yang satu ditaruh di tengah, yang satu lagi dibelah. Kemudian punggung dari tumpeng itu masing-masing didekatkan. Sehingga sebuah tumpeng itu ditempeli paruan tumpeng yang menghadap keluar. Tumpeng Robyong berarti tumpeng yang penuh dengan hiasan, melambangkan permohonan agar orang yang membuat tumpeng selalu diobyong-obyongi atau dikelilingi oleh sanak saudara maupun tetangga. Masyarakat Jawa juga memiliki tumpeng ekspresif yaitu tumpeng Kapuranto. Tumpeng Kapuranto merupakan simbol permohonan maaf yang direpresentasikan dalam nasi tumpeng yang berwarna biru belawu dari ekstrak bunga telang. Tumpeng Rosulan adalah tumpeng nasi gurih dengan ayam ingkung bumbu areh bertujuan untuk ungkapan rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tumpeng Punar mempunyai makna agar pemangku hajat mempunyai kehidupan yang bersinar terang dan cerah seperti warna kuning dari tumpeng. Dengan adanya tumpeng ini, diharapkan penyelenggara bisa mendapat banyak rejeki.
Tumpeng gundul dibuat untuk menyimbolkan sikap rendah hati seseorang yang telah berhasil meraih tingkat kehidupan yang diinginkan. Tumpeng gundul itu adalah tumpeng yang tidak pakai hiasan apapun, kecuali pada ujungnya itu ditutup sebuah contong yang dari daun yang ditempelkan di situ. Tumpeng Blawong, tumpeng yang hanya ada di Keraton Yogyakarta ini dikirim oleh Sri Sultan kepada Kiai untuk persiapan doa. Tumpeng Blawong itu sebetulnya tumpeng kiriman dari Sri Sultan untuk Kiai Pengulu. Jadi setiap keraton itu akan ada hajatan, itu pasti Sultan itu mengirim tumpeng Blawong kepada Kiai Pengulu. Artinya supaya dia mempersiapkan diri untuk berdoa bagi keselamatan yang akan dilakukan di keraton. Tumpeng Urubing Damar merupakan simbol dari sikap dan sifat seorang pemimpin yang mampu memberi berbagai cara untuk mengatasi permasalahan dan memberi pencerahan kepada masyarakat. Sebetulnya karena kebudayaan itu mengikuti perkembangan zaman, tumpeng pun mengikuti kreasi manusia sepanjang zaman. Tapi sebaiknya pakem-pakem yang ada itu jangan dilupakan. Misalnya bentuknya seperti kerucut, ya jangan lalu dibuat yang lain. Lauknya 7 macam, ya jangan dibuat lebih dari itu meskipun punya. Karena apa? Rohnya itu hilang ya. Generasi saya kan sudah generasi nenek, sehingga tumpeng itu maksud mbahnya mereka itu ya biar anak-anak juga tahu. Dari dulu tuh kan nggak harus dengan birthday cake gitu yang mahal, dan dia senang juga dibuatkan tumpeng. Apalagi misalkan yang ulang tahun tuh anak kecil gitu ya, ornamen hiasannya itu dibuat yang sesuai dengan usianya gitu. Anak-anak juga mulai seneng. Kalau sekarang lauk pauknya kan enggak seperti dulu, tapi sekarang kan lebih gampang lagi, ada nugget. Itu dipakai nugget untuk lauk pauknya. Kemudian kesenangannya cucu-cucu misalkan anggo sosis gitu, kasih sosis. Nggak sih, maksudnya tidak terlalu melenceng karena sosis juga unsur dari daging ya, dari hewani gitu. Terus sayuran juga kan, misalkan bukan tumpeng kuning kan, ada tumpeng urap kan, ada anak-anak yang nggak suka sayuran, ya diganti yang lain gitu. Yang anak-anak suka. Karena makin ke arah sekarang itu kan yang dipandang itu yang kasat mata. Sedangkan dulu itu orang lebih banyak mengandang yang tidak kasat mata. Nah, tapi karena kesempatan sekarang makin sempit, orang hanya melihat lahirnya. Lalu jadilah komponen tumpeng itu diperlakukan sebagai perhiasan. Dan itu boleh, agar supaya apa yang dilakukan itu
memberi daya tarik yang lebih baik bagi generasi milenial. Orang Jawa itu tidak membedakan satu dengan yang lain. Karena itu pada waktu dia bertemu, pada waktu dia menyampaikan niatnya, itu mereka membentuk lingkaran. Dengan lingkaran itu artinya tidak ada ujung pangkalnya, tetapi siapapun penting, siapapun sama. Nah, membentuk lingkaran, kemudian tengahnya itu ada tumpeng itu tadi untuk memberikan suasana. Karena itu posisi duduk yang demikian itu dinamakan mengepung, mengelilingi tumpeng itu. Nah, pada saat doa sudah selesai, hajat sudah disampaikan, lalu diakhiri dengan mengepung tumpeng itu dengan cara bersama-sama mengambil dari bawah. Karena itu bersama-sama, supaya atasnya itu makin lama makin turun. Dan akhirnya bagian puncak yang sudah tidak mungkin dikeruk lagi, itu sudah sampai di dasar wadah yang digunakan untuk itu. Dalam dinamika kehidupan manusia Jawa, tumpeng dengan segala komponen di dalamnya menjadi penanda pada setiap peristiwa mengalami, diawali dari kelahiran, syukuran, harapan, hingga kematian. Peradaban akan terus berkembang, nilai leluhur dan adat istiadat akan selalu tertanam pada setiap makhluk yang menjejak tanah yang menghidupinya.